Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniawati. Saya mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan dan Ilmu Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Hari ini saya akan membahas hubungan tingkat religius dengan tingkat depresi pada mahasiswa di lingkungan KOS. Tujuan wawancara yang saya lakukan adalah untuk memahami bagaimana mengetahui hubungan antara tingkat religius dan tingkat depresi, terutama pada mahasiswa yang berada di lingkungan KOS. Pentingnya topik ini adalah untuk mengetahui depresi atau masalah kesehatan mental yang serius di kalangan mahasiswa, dan penelitian ini dapat membantu memahami peran religius dalam mengurangi depresi. Langsung saja, kakak bisa perkenalkan diri secara langsung. Perkenalkan, nama saya Korima Gani Putri dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya di sini sebagai responden. Baik, saya dalam penelitian ini menggunakan sebuah skala bernama skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetujuan atau tidak kesetujuan responden terhadap pertanyaan tertentu. Contohnya, nomor 1 sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Ada beberapa pertanyaan dan Anda hanya perlu memberi nilai seberapa sering atau seberapa kuat Anda merasakan hal ini dalam beberapa minggu terakhir. Contoh pertanyaannya kakak bisa dilihat dan kakak bisa mengisi. Waktunya bisa 2-3 menit. Sudah, Mbak. Baik, mari kita lihat beberapa poin untuk pertanyaan yang sudah Anda pilih. Yang pertama saya bacakan ya Kak. Anda cuma sedikit bisa menceritakan alasan kenapa Anda memberi poin tersebut. Saya merasa dekat dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan Anda memberikan nomor 3 cukup setuju. Bisa ceritakan alasannya? Karena kalau misal di lingkungan kos itu kan kita bisa lebih kalau beribadah itu kadang kan kita sebagai anak muda kan malu ya kalau dilihat temannya atau apa, tapi kalau di kos kan kita bisa ibadah secara lebih tenang, lebih nyaman, dan terhindar dari rasa malu dilihat orang tersebut, jadi lebih bisa rajin. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, saya secara teratur melakukan ibadah atau sholat dan Anda memilih tidak setuju. Kadang kan untuk jadwal perkuliahannya kita sangat padat. Kadang tuh bisa kita melewatkan waktu ibadah karena kita masih dalam perkuliahan, atau kita masih perjalanan, entah itu perjalanan ke kampus atau perjalanan pulang ke kos, jadi terlewatkan gitu. Baik, untuk perlanjutan selanjutnya adalah saya merasa sedih dan murung dalam beberapa hari terakhir dan Anda memilih angka 5 sangat setuju. Berikan alasannya Kak. Karena mungkin dari banyaknya kegiatan di kampus dan juga dari banyaknya tugas, kadang itu terdapat tekanan untuk itu, dan kita kadang hanya bisa memasrahkan diri kepada Tuhan, berdoa semoga semuanya dilancarkan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, saya merasa sedih kehilangan minat dalam kegiatan yang biasanya saya minati, dan Anda memilih angka 4 setuju. Berikan alasannya Kak. Karena jurusan yang saya pilih ini jauh dari jurusan apa yang saya mau, jadi kadang tuh sedikit tertekan di akademis karena saya tidak bisa begitu memahami apa yang saya pelajari. Baik, terima kasih Kak karena telah meluangkan waktunya. Saya boleh memberikan kesimpulannya. Baik. Untuk penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat religius dan tingkat depresi pada mahasiswa di lingkungan kampus, terutama pada mahasiswa, dengan menggunakan kuesioner dan yang valid dan reliable. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya religius dalam menjaga kesehatan mental pada mahasiswa. Terima kasih Kak sudah berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga kuesioner Kakak menjadi pengembangan pada penelitian yang telah saya lakukan.
Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.